Ada dua nubuat yang ingin saya bagikan hari ini. Hanya Tuhan yang dapat mewujudkan semua nubuat tersebut. Iblis ingin menjadi yang tertinggi karena kesombongannya dan ia membujuk sepertiga dari bintang-bintang, malaikat-malaikat yang jatuh untuk ikut memberontak. Kita hidup di zaman ini, menunggu kedatangan Kristus, namun banyak orang yang masih memilih kegelapan daripada terang. Tuhan tidak akan memaksa seseorang untuk memilih terang, karena itu bukan cinta sejati. Dia ingin kita membuat keputusan sendiri. Alkitab seperti tambang yang tidak ada habisnya yang penuh dengan berlian dan batu berharga. Semakin dalam kita menggali, semakin banyak permata yang kita temukan. Ini adalah perjalanan penemuan yang luar biasa hingga hari kita meninggal. Salah satu aspek yang paling menarik dalam Alkitab adalah nubuat-nubuatnya. Tidak ada buku lain yang memiliki begitu banyak nubuat yang sangat spesifik yang terbukti benar. Jika kita melihat Yesus saja, misalnya kita melihat antara 300 hingga 400 nubuat yang dipenuhi, dengan sekitar 30 nubuat secara spesifik mengenai penyalibannya. Seperti bagaimana tangan dan kakinya akan dipakukan. Sebuah nubuat yang dibuat jauh sebelum penyaliban itu ada. Itu sangat menakjubkan. Hanya Tuhan yang dapat mewujudkan nubuat-nubuat ini. Ada dua nubuat yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama, yang mungkin belum pernah Anda dengar, dan yang kedua, yang sangat menarik meskipun mungkin sulit dipahami banyak orang. Kedua nubuat ini saling terhubung, dan kita dapat melihatnya sejak awal Alkitab dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ada terjemahan yang menyebutkan benih daripada keturunan, namun intinya sama saja. Banyak orang tidak mempertanyakan apa sebenarnya makna dari ayat ini. Ini sangat menarik karena kemudian dikatakan, "Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini menggambarkan kebenaran hidup itu sendiri, yaitu perjuangan abadi antara terang dan gelap, baik dan jahat, yang juga menjelaskan rencana penebusan Tuhan dan bagaimana akhirnya akan berakhir. Perempuan dalam ayat ini merujuk pada bangsa Israel yang berasal dari Hawa. Israel datang, Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dan dari Abraham lahir Mesias, Yesus Kristus, dari suku Yehuda. Dialah keturunan perempuan yang akan mengalahkan pekerjaan iblis. Tuhan sendiri yang mengambil bentuk manusia untuk meremukkan kepala ular, sang naga purba itu. Kita lanjutkan dengan melihat bagaimana ini terhubung dengan akhir Alkitab. Dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan, mahkota ini merujuk pada raja segala raja yang akan datang dari 12 suku Israel. Perempuan di sini adalah Hawa melalui keturunannya, garis keturunan Seth, Abraham, bangsa Israel hingga kelahiran Yesus. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dalam ayat 2, dikatakan bahwa perempuan ini sedang hamil dan menderita rasa sakit melahirkan, menggambarkan benih yang telah dijelaskan sebelumnya. Iblis tidak tahu siapa sebenarnya benih itu, sehingga ia berusaha segala cara untuk menghentikan hal tersebut. Dalam ayat 3, terlihat tanda lain, yaitu seekor naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Ekor naga itu menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi, menggambarkan pemberontakan iblis terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Iblis ingin menjadi yang tertinggi karena kesombongannya, dan ia berhasil membujuk sepertiga malaikat untuk ikut memberontak. Fallen angels atau malaikat yang jatuh terkadang disebut sebagai roh atau bintang dalam Alkitab, dan hal ini juga ditemukan dalam kitab Ayub dan Kejadian 6. Bahkan dalam kebudayaan Sumeria kuno, mereka menyebut anak-anak dari dewa tertinggi sebagai Anunnaki. Kita tahu bahwa yang mereka sebut sebagai dewa itu sebenarnya adalah malaikat yang jatuh, karena hanya ada satu Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 4 dikatakan, setelah pemberontakan tersebut, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Namun iblis membenci umat manusia, maka ia menipu mereka untuk berdosa dan memberontak terhadap Tuhan.
Akibat dosa ini, hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Suci terputus, dan masuklah dosa ke dunia. Untuk menebus dosa ini, Tuhan menciptakan rencana penebusan, yaitu dengan datang sebagai manusia, hidup di antara kita, dan mati untuk menebus dosa kita. Mesias ini tentu saja akan menghentikan pekerjaan iblis. Dalam Wahyu 12 ayat 4 menyebutkan bahwa naga itu berdiri di depan perempuan yang akan melahirkan, berusaha untuk memangsa anak yang akan dilahirkan. Ini juga merupakan bagian dari mengapa dunia menjadi begitu jahat sebelum air bah, dan mengapa Nephilim diciptakan. Dalam Wahyu 12 ayat 5 dikatakan, anak ini tentu saja adalah Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia datang ke dunia ini untuk mengajarkan kebenaran, dan akhirnya menanggung hukuman yang seharusnya kita terima atas dosa-dosa kita. Dia mati dan setelah 3 hari bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, kematian, dan iblis. Lalu dia naik ke surga dan akan datang kembali. Namun kita hidup di zaman ini menunggu kedatangannya. Mengapa ada waktu ini? Karena Tuhan memberikan waktu kasih karunia bagi kita untuk menerimanya, menerima apa yang telah Dia lakukan di kayu salib untuk kita dan memperoleh hidup kekal. Tapi banyak orang yang masih memilih kegelapan daripada terang. Dan Tuhan tidak akan memaksa kita untuk memilih terang karena itu bukan cinta sejati. Nubuat kedua yang ingin saya bagikan adalah tentang arti nama 10 orang pertama dalam Alkitab. Dari Adam hingga Nuh yang masing-masing memiliki arti tertentu. Jika kita gabungkan arti dari nama-nama ini, kita akan mendapatkan nubuat yang sangat menakjubkan. Adam berarti manusia, Set berarti ditunjuk, Enos berarti mortal atau fana, Kenan berarti kesedihan, Mahalalel berarti Tuhan yang diberkati, Yared berarti akan turun, Henok berarti mengajar atau dedikasi, Metusalah berarti kematiannya akan membawa, Lamek berarti putus asa, dan Nuh berarti istirahat atau penghiburan. Jika digabungkan, arti nama-nama ini berbunyi, manusia ditunjuk untuk kesedihan mortal, tetapi Tuhan yang diberkati akan turun, mengajar, kematiannya akan membawa penghiburan bagi yang putus asa. Ini adalah rencana penebusan Tuhan yang sudah terlihat sejak nama-nama pertama itu. Semakin kita mempelajari Alkitab, semakin banyak hal yang kita temukan, seperti potongan-potongan teka-teki yang akhirnya tersusun. Itu akan terus berkembang hingga akhir hayat kita. Kita akan terus bertumbuh secara rohani dan mulai memahami hal-hal yang dulu tidak kita mengerti.